Tak mampu cetak gol di babak pertama membuat Inzaghi merombak taktik Inter di babak kedua. Hasilnya Inter membombardir Benfica dan mampu ciptakan gol. Lalu perombakan taktik apa yang dilakukan dan bagaimana perombakan tersebut menopang kemenangan Inter? Temukan semua jawabannya di video ini. Inzaghi masih gunakan formasi 3-5-2. Rotasi yang dilakukan saat lawan Salernitana membuat semua pemain inti bisa dimainkan di laga ini. Lautaro, Mkhitaryan, Di Marco, dan Bastoni kembali masuk line up awal. Yang patut diingat adalah posisi Bastoni dan Barella karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Smith tetap gunakan formasi 4-2-3-1. Perubahan komposisi pemain sedikit dilakukan dengan mainnya Neres di depan setelah Musa harus absen. Tapi yang paling mencolok adalah penempatan Aurnes di sayap kiri yang posisi aslinya adalah gelandang atau fullback. Ini seolah-olah menandakan Benfica ingin memperkuat pertahanan di laga ini. Kalah dalam penguasaan bola bukanlah hal yang aneh tapi wajar bagi Inter musim ini. Di sejumlah laga mereka kadang kalah penguasaan bola tapi selalu ciptakan lebih banyak peluang dan gol. Itu juga yang sebenarnya diniatkan Inzaghi. Maka Inter tampak tak terlalu intens dalam melakukan pressing. Utamanya saat bola sudah ada di tengah lapangan, pemain Inter lebih memilih merapatkan diri ke tengah. Bahkan dalam kondisi tertentu mereka memilih merapatkan diri ke belakang. Hal ini pun dimanfaatkan Benfica untuk lakukan build up dengan mengeksploitasi sisi lapangan. Mereka benar-benar menghindari duel di lini tengah dan konsisten alirkan bola lewat sisi lapangan. Itu dilakukan dengan memindahkan bola dari satu sisi ke sisi yang lain. Lalu pemain di sisi yang lain memposisikan diri melebar dibandingkan mempertahankan posisi tetap di tengah. Itu pun membuat situasi yang janggal terjadi di pertahanan Inter. Sebab kini Barella banyak main melebar ke sisi lapangan membackup sisi kanan pertahanan. Sehingga pertahanan Inter tetap diisi 5 pemain meski Dumfries maju ke tengah. Padahal biasanya saat Dumfries maju hanya ada 4 back di belakang. Sampai situasi ini belum ada yang salah dalam permainan Inter. Lalu apa yang menghambat Inter di babak pertama? Itu terletak pada skema tahanan bola atau pantulan bola dari para penyerang. Di babak pertama lebih banyak umpan ke Lautaro dan Thuram yang bisa dipotong oleh pemain Benfica. Bek Benfica cukup berani lakukan pressing sampai lini tengah dan itu menyulitkan Lautaro dan Thuram untuk menerima bola. Misalnya pada cuplikan ini, saat umpan Fafad ke Lautaro dapat dipotong oleh bek Benfica. Padahal skema ini adalah salah satu andalan utamanya dalam membangun serangan cepat. Di laga lain, baik Lautaro maupun Thuram mampu menerima bola dan alirkan bola ke depan lewat skema ini. Tak hanya skema pertama, skema kedua yang libatkan penyerang ternyata tak berjalan juga. Skema yang dimaksud adalah kombinasi wingback dan penyerang. Biasanya kerjasama 1-2 antara penyerang dan wingback bisa menjadi skema yang membongkar pertahanan lawan. Tapi pada laga ini sebelum bola diumpankan ke wingback, bola mampu direbut lawan. Berkaca pada babak pertama, Inzaghi pun merombak sejumlah taktik di babak kedua. Pertama, ia meningkatkan intensitas pressing Inter. Bila di babak pertama tekanan paling tinggi yang dilakukan hanya sampai depan kotak penalti, kini Inter menekan lawan sampai dalam kotak penalti. Itu dilakukan baik di sisi kanan maupun kiri. Situasi tersebut membuat Benfica susah keluar dari pertahanan dan lakukan umpan-umpan jauh. Umpan jauh ini lebih banyak bisa dipotong karena tekanan dari pemain di belakang pun ikut meningkat. Bek lebih berani menekan sampai ke tengah seperti yang dilakukan Fafard. Ia mampu merebut bola yang diarahkan ke penyerang Benfica. Meskipun begitu, perubahan ini terletak pada intensitas tekanannya, bukan pada tugasnya. Tugas siapa mempressing siapa tetap sama. Seperti di babak pertama, Bernat selalu dipressing Dumfries. Di babak kedua pun tetap sama. Maka dalam proses gol Inter, jangan heran Dumfries menekan dan mampu merebut bola dari Bernat. Sebab itu memang tugas yang diberikan padanya sedari awal.
Gol ini pun dirasa layak bagi Inter karena ini terjadi setelah Inter hasilkan 11 tendangan dengan 2 membentur tiang. Itu terjadi dalam rentang 16 menit awal babak kedua. Kedua build up serangan dari sisi lapangan kini tidak andalkan penyerang. Sebelumnya dijelaskan skema 1-2 antara penyerang dan wingback banyak terhenti di babak pertama. Maka di babak kedua itu diubah dan diganti dengan gelandang. Barella banyak main ke sisi kiri dan mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Lautaro dan Thuram. Itu membuatnya tak terjaga dan membuat situasi numerical advantage terjadi. 3 pemain Inter hanya dijaga 2 pemain lawan. Ini pun memudahkan Bastoni untuk lakukan umpan ke Di Marco. Serangan berbahaya Inter pun terjadi dari proses ini. Atau pada contoh ini, Bastoni dan Di Marco kembali maju. Sementara Barella kembali berada di posisi yang sebelumnya diisi penyerang. Situasi ini membuat Barella tak terjaga dan umpan pun diberikan padanya. Lalu dari sisi lapangan ia lakukan crossing dan crossing pun disambar Lautaro. Sayang tendangannya masih membentur tiang. Itulah sejumlah perombakan yang berimplikasi pada pembombardiran pertahanan Benfica di 16 menit awal babak kedua. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.